Pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak kembali terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk periode kedua kali. Di penghujung kepemimpinan keduanya di tahun 2024, beberapa program telah terlaksana di berbagai sektor, di antaranya sektor ekonomi, pertanian, pelayanan publik, hingga pariwisata. Pada Kamis 24 April 2025, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar paripurna untuk membahas laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Paripurna ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan tingkat 1 tentang pandangan umum fraksi di DPRD mengenai laporan keuangan provinsi di tahun lalu. DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dan rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini membahas laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2024. Laporan ini disajikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia. Pemeriksaan oleh BPKR ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan Pemprov Jatim telah disusun dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin penggunaan anggaran yang bertanggung jawab dan transparansi. Lantas apa saja penemuan-penemuan yang sudah ditemukan oleh BPKRI dan bagaimana respon dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Gubernur Jawa Timur dan juga Wakil Rakyat DPRD Provinsi Jawa Timur? Kita simak bersama-sama paripurna berikut ini. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2024 dengan agenda penyampaian LHP BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 pada hari ini, Kamis 24 April 2025, tepat pada pukul 10:43 waktu Indonesia bagian Barat. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak DPRD yang terhormat, sebelum masuk ke acara rapat paripurna DPRD, berkenan kami mengajak diri untuk senantiasa memanjatkan bersyukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan untuk jalankan tugas profesional dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya saudara Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPKRI, saudara Gubernur Jawa Timur, saudara Wakil Gubernur Jawa Timur dan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, dan saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, staf perangkat daerah yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat paripurna. Rapat DPRD yang terhormat, hari ini akan sebagian LHP BPK atas laporan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. LHP BPK ini merupakan hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan pengolahan keuangan daerah pada penyelenggaraan pemerintahan, bangunan, dan kemasyarakatan yang lebih transparan dan akuntabel, serta wajib dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab.
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan demi terciptanya pemerintahan yang baik. Tugas dan kewenangan BPKRI memeriksa pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Marabakro. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yang terhormat seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistian. Yang kami banggakan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Bapak Iwan Chandra Jeksin. Yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang kami banggakan para pejabat struktural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara yang penting ini, yaitu penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan semoga kebersamaan hari ini membawa manfaat bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hadirin yang kami muliakan, pada semester 1 tahun ini BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD merupakan pemeriksaan wajib yang dilaksanakan oleh BPK setiap tahun sebagai bentuk kewajiban dalam rangka memenuhi amanat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Kami mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu pemerintah provinsi yang paling awal menyerahkan LKPD Unaudited tahun 2024 kepada BPK. Ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPK RI, Bapak Widi Widayat SE MSI. Kalau mau dibaca semua, prestasi akademik beliau ini JA, JSFA, AK, JFRA, RMAP, GRCP, dan GRCA. Jadi kalau yang di atas itu ada yang akuntan, mungkin akan meniti karir seperti beliau. Perjalanan akademiknya luar biasa. Yang kita hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Anistian Dardak, Dibas MSc. Juga yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Musyafaq Rauf. Juga Wakil Ketua 1 DPD Provinsi Jawa Timur, Bapak Deni Wicaksono Esos. Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Sri Wahyuni Eskep NS. Juga Bapak Sekda Prof Jatim Pak Adi Karyono AKS MAP. Yang ini juga gelarnya panjang lagi adalah Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Bapak Iwan Chandra Jaisin SE MM AK CPA CSFA RMA GRCP dan GRCA. Banyak sekali rupanya. Juga seluruh pimpinan fraksi, pimpinan komisi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, para asisten Sekda Prop Jawa Timur, staf ahli, dan juga kepala OPD, kepala badan, kepala biro semua yang hadir. Dan tentu yang kita hormati tim auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, adik-adik semua dari berbagai prodi dan perguruan tinggi. Kembali saya ingin menyebut adik-adik semua dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNESA. Ini tercatat ada 4 orang. Kemudian dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih. Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Makasih. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UTM Madura ini Pak Dirjen. Juga yang saya cintai, saya banggakan adik-adik dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA. Terima kasih. Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UINSA. Dari UINSA, ya, berikutnya adalah Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya UTM lagi. Makasih. Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINSA. Oh, ini ada yang baru datang tadi. Terima kasih. Juga Prodi Ilmu ini perwakilan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hangtua Surabaya. Terima kasih semuanya. Satu lagi ini Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSA. Terima kasih semuanya. Selamat mengikuti proses sidang paripurna hari ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Mengawali sambutan ini tentu kembali saya ingin mengajak kepada kita semua memanjatkan puji syukur
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua pagi hari ini dapat menghadiri sidang paripurna yang kita saksikan bersama, bahwa sidang paripurna hari ini adalah opini dari BPK terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan ini adalah merupakan kewajiban konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Juga saya mengajak kita semua untuk terus mempersembahkan salawat dan salam kita kepada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaat beliau. Amin. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, sebagaimana amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk itu, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, setiap entitas termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran tentang kondisi dan kinerja keuangan. Hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang dalam hal ini adalah APBD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan dan anggaran pendapatan dan belanja negara Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pemeriksaan yang intensif yang terus dilakukan oleh BPK Provinsi Jawa Timur terhadap APBD Provinsi Jawa Timur tentu menjadikan kita semua dapat melakukan berbagai kehati-hatian, peningkatan managerial skill, terutama dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur makin hari makin baik. Kita patut bersyukur bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan opini BPK, termasuk yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dirjen Perwakilan Keuangan Negara 5 BPK RI. Pada hari ini, opini BPK telah 10 kali berturut-turut memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Provinsi Jawa Timur. Dari mulai tahun 2015 berturut-turut, hari ini 2024. Ini artinya bahwa laporan keuangan daerah berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemprov Jawa Timur dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebaik-baiknya. Apabila masih terdapat kesalahan, maka kesalahan tersebut tentu masih dalam batas kewajaran terhadap pengambilan keputusan. Hal ini juga tidak terlepas dari peran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah dan stakeholders lain yang memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Hadirin yang kami hormati, dalam konteks good governance, penting untuk kita pahami bahwa pemeriksaan laporan keuangan bukanlah sebuah akhir,
melainkan menjadi sarana untuk mencapai tujuan utama kita, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekedar kata-kata tentunya, melainkan prinsip yang harus menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu kami sampaikan bahwa BPKRI Perwakilan Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya bukan hanya sekedar melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, namun juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja atas efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional oleh auditor BPK berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilakukan pada semua tingkatan unit institusi penyelenggara pemerintah daerah. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, hadirin semua yang saya hormati, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada BPKRI Perwakilan Jawa Timur yang telah melakukan penelitian yang benar-benar objektif dan merupakan gambaran nyata dari kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Kami telah melakukan berbagai upaya agar dapat memperoleh opini terbaik atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kami berharap hal ini juga akan menjadi penguatan dari berbagai ikhtiar perbaikan yang terus kami lakukan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga hasil dari pemeriksaan laporan keuangan ini dapat menjadi dasar untuk kami melakukan evaluasi dan kami mengetahui titik-titik lemah dalam pengelolaan keuangan daerah, serta secepat mungkin untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentu kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa tim Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah menyusun komitmen tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, dan kami telah menandatangani komitmen tindak lanjut yang tadi disampaikan catatan-catatannya oleh Bapak Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPKRI. Demikian Bapak Ibu semua yang saya hormati, dan tentu Bapak Ibu sekalian, kalaupun saya kebetulan bersama Pak Dirjen kita memakai dasi merah, pakai dasi berwarna merah, dibentuk simpul dengan lingkaran. Keuangan dari daerah wajib dikelola dengan transparan. Jadi sekalian, terima kasih atas perhatian semuanya, dan mudah-mudahan kita semua bersama-sama akan terus membangun komitmen dan implementasi seluruh ikhtiar pengelolaan keuangan daerah terus membaik dan terus membaik lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Safa, terkait tadi 4 penemuan dari laporan keuangan, hasil keuangan anggaran 2024 pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri, ini Anda melihatnya seperti apa ini responnya? Ada 4 penemuan.
Ya, yang saya tangkap tadi ada dua yang kayaknya harus segera kami respon dengan teman-teman pimpinan dan eksekutif juga terkait dengan 17,5 yang itu adalah kelihatannya belum ada laporan SPJ-nya pada eksekutif. Yang kedua adalah dana desa yang belum ada laporannya LPJ-nya di ada audit BPK itu belum muncul kan gitu ya. Itu dari siapa dan itu yang belum komitmen untuk melaporkan LPJ-nya itu siapa atau di mana, kemudian bentuknya biasa, besarannya berapa kan nggak mungkin karena ini hibah bentuknya itu langsung 33 miliar dan 17 miliar. Tuh. Artinya Anda melihat sendiri kinerja dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sejauh ini seperti apa? Terkait Ya, laporan keuangan sendiri. kinerjanya Provinsi Jawa Timur dari sisi yang dilaporkan tadi itu kan dia satu WTP, yang kedua target memenuhi bahkan pendapatan maupun belanjanya juga melebihi target secara umum, tetapi case by case pasti ini di mana ini yang tidak konsisten atau tidak mencapai itu. Tidak mencapai target ya? Ya, tadi sudah disampaikan oleh BPK, nanti akan saya lihat dan saya baca ini kita rapat pimpinan untuk membahas itu. Oke, terus kemudian rapat paripurna yang selanjutnya ini juga ada 50 halaman penjelasan dari gubernur sendiri. Apakah cukup clear ini bagi DPRD Jatim sendiri? Ya, kita sambil jalan, Pak Safa. Saya kan tidak bisa mengatakan clear atau tidak, kan Ya. belum baca secara detail. Di mana sih sebenarnya apa yang disampaikan tadi itu sesuai di lapangan atau belum. Kalau wacana tentu pasti itu banyak yang harus kita buka secara langsung dan melakukan tinjauan di lapangan itu apakah benar apa yang disampaikan oleh gubernur tadi. Oke. Saya kira ini nanti akan kita tugaskan kepada masing-masing komisi dan juga alat kelengkapan DPR lain yang mempunyai kewenangan di situ. Oke, Anda melihatnya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri, tadi Gubernur memaparkan bahwa persentase pendapatan daerah Jatim ini mencapai 110,34% dan persentase belanjanya mencapai 96,14%. Nah, Anda melihat seperti apa ini? Saya melihat kalau pencapaian target pendapatan itu di tahun 2024 kan itu. Ya. Kemudian dilaporkan di 2025 ini. Artinya sudah setahun yang lalu berjalan, itu target yang menurut saya harus kita apresiasi. Pada saat itu kan baru kita selesai kena bencana COVID yang begitu, kemudian target itu kok bisa melampai sampai 110 ya, berapa tadi? 10 ya? Ya, 110,34%. Itu prestasi yang sangat kita apresiasi dengan ucapan terima kasih atas kerja kerasnya teman-teman eksekutif dan juga teman-teman yang menangani tentang pendapatan daerah itu sendiri. Tetapi tentu ada faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan, yaitu sisi belanja. Kenapa belanja itu tidak mencapai? Berarti ada sesuatu di tengah jalan yang mestinya harus dibelanjakan, kemudian karena sesuatu itu akhirnya nggak jadi dibelanjakan. Jadi perencanaannya yang harus itu. Kalau APBD atau anggaran belanja itu yang baik ya, dia target maupun maupun pendapatan itu harus melampaui 100%. Utamanya adalah yang belanja, karena ini menyangkut kepentingan rakyat. Apa masalahnya? Kenapa nggak kamu belanjakan gitu loh? Seperti sekarang dipasang untuk anggaran MBG misalkan, terus dipasang toh tapi nggak dibelanjakan, terus apa lanjutannya? Artinya tidak ada untuk tindak lanjut selanjutnya begitu ya, Pak ya? Iya, ya itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pansus yang ada.
Sektor yang paling krusial menurut Pak Safa sendiri yang untuk menunjang performa keuangan Jatim ini apa? Ya di Jatim ini kan BPNKB dan PKB itu yang akhirnya sekarang ada apa ya, skema baru yang dulu itu provinsi itu lebih besar daripada kabupaten kota, sekarang dibalik kabupaten kota yang lebih besar. Sehingga akhirnya pada waktu kita hitung yang menang ya Surabaya, tambahannya luar biasa. Sementara daerah lain itu malah kurang. Kalau dulu itu kan kita dapat, kemudian kita bagi ke daerah-daerah itu. Sekarang kalau dengan skema yang baru ini, karena L itu banyak sekali di Surabaya, akhirnya Surabaya yang melimpah pendapatannya dari sisi BPNKB dan PKB. Oke, dan evaluasi dari DPRD Jatim apa yang harus ditingkatkan untuk kinerja dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri? Tidak hanya itu, sekarang itu misalkan banyak sekarang perusahaan itu yang membayar pajak PNBK ya, negara pajak itu kantornya di pusat. Akhirnya limbahnya di Jawa Timur. Sementara pembayarannya pajak itu di Jakarta sana. Akhirnya kita ini kena limbahnya saja, tetapi tidak mendapatkan pendapatan pajak itu. Misalkan saja rokok, itu NKB-nya di sana, di Jakarta. Usulan dari DPRD Jatim sendiri? Ya sekarang kalau memang kegiatannya itu adalah melibatkan masyarakat Jawa Timur, dan termasuk mbakunya dari Jawa Timur, ya harusnya bayar pajaknya di Jawa Timur, tidak di DKI sana. Sana kan hanya kantornya saja, dan banyak itu termasuk juga tidak hanya rokok. Tapi keseluruhan gitu ya? Iya. Ya. Jadi misalkan ada smelter di Gresik, ya, ada itu emas di Banyuwangi, ini bayarnya Jakarta semua karena kantor pusat di Jakarta. Padahal ini kita sendiri fair. Otoda ya? Ya, ini yang rancu antara otoda itu di provinsi atau di kabupaten atau seperti apa. Ini harus ditata ulang kalau mau ingin negara ini baik. Oke, harapan dari DPRD Provinsi Jawa Timur untuk target kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga keuangan di Provinsi Jawa Timur ini supaya berjalan dengan baik, Pak Safa, bagaimana? Ya. Untuk tahun 2025 sendiri. Perencanaan itu harus benar-benar mempunyai landasan yang kuat. Sehingga perencanaan itu tidak hanya sekedar direncanakan tetapi tidak bisa realisasikan. Begitu juga pendapatan ini harus sekarang ini sudah zamannya transparan. Kenapa kok harus begini? Kalau perlu kita ke Jakarta sana bersama-sama dengan eksekutif itu untuk melakukan semacam protes terkait dengan pajak-pajak tadi yang ada. Karena limbahnya di sini, termasuk jalan-jalan di sini, usahanya di sini, truknya di sini. Sementara yang mendapat pusat. Nah, ini nggak fair. Ya kalau itu persentase pembagiannya itu bisa diatur tidak 0, 0 ya. Pajaknya itu, ya itu nggak fair. Oke. Rapat paripurna laporan keuangan atau anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 baru saja selesai dan DPRD Provinsi Jawa Timur mengapresiasi atas kinerja dari pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2024. Dan DPRD sendiri berharap bahwa di tahun 2025 ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa menyesuaikan atau bisa memenuhi target di seluruh sektor yang ada di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga DPRD Provinsi Jawa Timur mengusulkan agar pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur ini bisa menjadi pendapatan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak ke pemerintah pusat. Dari Surabaya, Tim Liputan Lentera TV melaporkan.